Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hawanisa Fitri dari kelas PSPMC 2019. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang path analysis atau analisis jalur. Sebelumnya, apa sih analisis jalur itu? Nah, analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, apa sih variabel intervening itu? Nah, kemudian menurut Tuchman dalam Sugiono 2007, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau tidak timbulnya variabel dependen. Nah, setelah mengetahui apa itu path analysis, kemudian kita langsung ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening. Hipotesisnya itu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Nah, langsung aja kita ke tutorial aplikasi SPSS-nya. Yang pertama, kita masukkan name-nya X, Z, dan Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Z 0 dan Y juga 0. Kemudian X diberi label gaya kepemimpinan. Nah, kemudian yang Z kita beri label motivasi kerja. Kemudian yang Y kita beri label maksudnya kinerja karyawan. Nah, kemudian kita ke measure. Measure-nya kita ubah scale semua. Nah, selain dari itu kita biarkan aja. Kemudian kita ke data view. Nah, kita langsung copy aja data yang sudah ada sebelumnya, yaitu 40 responden. Nah, lalu kita ke variabel view lagi. Terus kita klik analyze. Nah, kemudian regression, kemudian linear. Setelah muncul kotak dialog linear regression, kita klik aja ke gaya kepemimpinan itu, kita pindahkan ke independence, dan kinerja karyawan itu kita pindahkan ke dependent. Nah, setelah itu langsung aja kita klik OK. Nah, sekarang kita akan membacakan output yang telah tertera tadi. Sini sudah saya paparkan kembali. Nah, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi variabel gaya kepemimpinan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R2 atau R2 yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,630. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 63%, dan sisanya 37% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lainnya. Untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,630 dikurang 0,370. Nah, berikut adalah paparan dari diagram jalur model struktur 1. Nah,
setelah itu kita kembali ke variabel view, kemudian kita klik analyze, dan kemudian regression, kemudian juga klik linear. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti yang tertera di video. Langsung aja kita klik gaya kepemimpinan dan kita pindahkan ke kotak independen atau S. Kemudian kinerja karyawan juga kita pindahkan ke independen. Kemudian motivasi kerja kita pindahkan ke dependen dan klik OK. Nah, sekarang berdasarkan outputnya kita akan menghitung koefisien jalur model 2. Nah, pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel yaitu X min 0,320 lebih besar dari 0,05 dan Y min 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z dan variabel Y. Berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R2 atau R2 yang terdapat pada tabel model Summary adalah sebesar 0,780. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X dan Y terhadap Z adalah sebesar 78%, sementara sisanya 22% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain. Sementara untuk nilai E2-nya sama dengan akar dari 1 min 0,780 sama dengan 0,220. Nah, berikut ini adalah paparan dari hasil analisis jalur model 1 dan 2. Bisa dilihat di video ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu tutorial kita.